بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana hadis ini disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan faedah-faedah hadis dari Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah ta'ala. Sekarang di bab yang ke-15 ya, hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Benar nggak? 14. Sudah 14. Tidak boleh menghina kedua orang tua. Anak ingat udah. Kan antum gak murojaah kan? Anak juga kasih tanda. Nah, ini sudah kita sebutkan itu, di mana tidak boleh menghina kedua orang tua. Di antara bentuk menghina kedua orang tua adalah menghina orang tua orang lain. Akhirnya dia menghina orang tua kita. Kan udah kan? Nah, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari apa? Mengatakan Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Uyainah bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-uqubah." Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia ini. Ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Ya. Berikut pembalasan yang akan juga ditimpakan untuknya atau disimpan untuknya nanti di hari kiamat. Disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau ya hudud, ya orang yang berzina contohnya, kemudian dia kena had dengan yang lajang dicambuk 100 kali, adapun yang sudah menikah dirajam, maka hukuman ini sudah ya mencukupinya sehingga dia tidak akan mendapatkan hukuman lagi di akhirat. Namun satu dosa ini dia dapatkan di dunia juga nanti di akhirat. Disegerakan di dunia juga nanti di mana? Di akhirat. Yaitu apa? Ya. Minal baghi. Yaitu yang melampaui batas. Ya. Orang-orang yang melampaui batas juga memutus silaturrahim. Ya,
Orang-orang yang melampaui batas itu biasanya orang-orang yang pemimpin-pemimpin zalim, ya, atau kezaliman itu sendiri. Orang zalim, maka yang menzalimi mendoakannya. Doa orang yang dizalimi, ya, makbul, ya. Jadi kezaliman itu pun disegerakan hukumannya di dunia. Kemudian apa? Ya, yang menentang penguasa, ya, orang-orang sombong, dan qati'atur rahim. Qati'atur rahim yaitu yang memutus hubungan, yang memiliki hubungan rahim dengannya. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama yang memiliki hubungan rahim dengannya 4 ayah ke atas. Ya. Sujaan, nah berarti sujaan dengan adik-adiknya satu rahim. Ya. Kemudian ayahnya maka dengan paman-pamannya satu rahim. Kemudian kakeknya kan satu tadi kan satu, ya, 2, ya, bapaknya satu tadi Mansuruddin contohnya bapaknya Sujaan, ya. Maka dengan paman-pamannya, kakeknya Marhamat, maka dengan, ya, adik-adiknya, saudara-saudaranya. Kemudian di atasnya lagi Janauli. Nah itu semua satu hubungan rahim. Dengan sepupu serahim enggak? Hah? Nah, karena udah beda perempuan, jalurnya udah beda yang melahirkannya. Jadi pamannya, bibinya itu serahim. Saudara-saudara kakeknya itu serahim. Saudara-saudara apa lagi yang di atas kakek? Bapak kakeknya apa? Buyutnya. Nah itu satu rahim. Tapi anak-anak pamannya tidak. Anak-anak dari kakeknya ya tidak. Karena udah beda rahimnya. Ibunya itu udah beda. Nah itulah dia yang satu rahim dengan kita. Ya. Apa kandungan hadisnya? Yang pertama, penetapan bahwa hukuman pelaku kezaliman dan pemutus tali silaturahim akan disegerakan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat kelak. Ya, saudara berantem atau mungkin cekcok, gak saling ngomong dah. Ini kadang suka begitu. Gak ada yang mau kalah. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian haramnya menentang penguasa. Karena al-baghyu itu juga adalah bentuk penentangan terhadap penguasa. Menyambung tali silaturahim adalah kewajiban dan memutusnya merupakan dosa besar. Ya. Kalau ada contohnya yang udah terputus, yang terputus itu berarti yang memang udah nggak saling ngomong, nggak saling ini. Ya. Kalau yang baik-baik saja ini bukan namanya menyambung ya. Yang biasanya yang disebut dengan menyambung adalah yang sudah terputus. Contohnya dengan pamannya, gitu kan. Karena mungkin cekcok masalah warisan, dia berantem dan yang lainnya, pamannya nggak mau lagi ngajak dia ngomong, udah putus, nggak mau bertemu dan mau yang lainnya. Nah dia upayakan agar tersambung lagi. Nah ini wajib. Dia mulai deketin, dia kirimin hadiah, dia datang minta maaf, walaupun bukan dia yang salah, ya. Begitu juga dengan saudara kandung, dia begitu juga, yang satu rahim. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan Al-Hasan bin Bishr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Hakam bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan.
Dari Imran bin Husain, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma taquluna fi zina wa syubril khamri was sariqah." Bagaimana pendapat kalian tentang perbuatan zina, minum khamar, dan mencuri? Lantas para sahabat berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hunnal fawahish. Ya. Perbuatan-perbuatan itu kesemuanya adalah ya al-fawahish, kekejian. Wa fihinnal uqubah, dan pelakunya ya wajib mendapatkan hukuman. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, dan maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa yang paling besar? Asyirku billah, yaitu berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fahtafaza, yang sebelumnya beliau duduk bersandar, lantas beliau duduk tegak sambil bersabda wazur, dan sumpah palsu. Saking banyaknya orang yang sumpah palsu, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ingin menekankan yang terakhir, karena banyak orang yang menganggapnya sepele. Jualan, wallah ini zen, paling zen katanya, padahal ada yang lebih bagus lagi. Ya. Kalau orang udah ya pengen ngerekomendasiin jualan, itu paling banyak sumpah ya, untuk apa? Melariskan jualan. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, kekejian syirik dan durhaka kepada orang tua. Ya. Kemudian besaran dan tingkat-tingkat dosa adalah sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi ya, bertambah besar dikatakan dosa itu dilihat dari besarnya kerusakan yang dia timbulkan. Syirik, kenapa dia yang paling besar? Karena ya, syirik itu paling merusak. Makanya dia dikatakan apa? Yang tingkatan tertingginya, yang paling besarnya. Karena dia yang paling merusak. Yang paling merusak bagi diri seseorang itu sendiri, bagi lingkungannya, dan tentunya ya penghinaannya, pengrusakannya, perendahannya kepada Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, hadis di atas menunjukkan haramnya sumpah palsu dan keburukannya yang teramat besar, karena akibat buruk yang ditimbulkan turut berpengaruh pada orang lain, berbeda dengan bentuk kemaksiatan lain yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Ya, yang Nabi sebutkan di situ contohnya zina, minum khamar, ya, mencuri, ya, minum khamar, ya, paling banyaknya ya buat diri sendiri kerusakannya. Namun sumpah palsu ini bisa satu ya negara rusak dengan sumpah palsu. Ya, orang yang disumpah bakalan amanah, gak taunya apa? Agak kan? Dia berani bersumpah dengan nama Allah, bahkan dipakein Al-Quran, mushaf. Nah, Allah musta'an. Ya. Berikutnya tangis kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musa mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Mikhraq dari Toisalah bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, Buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair.
Tangis kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Kalau sampai orang tua nangis gara-gara perbuatan kita, gara-gara perilaku kita, dia sedih, dia kecewa, dia kesal, maka itu semua adalah bentuk kedurhakaan. Ya. Mungkin kita merasa, wah ibu saya nggak tahu. Walaupun dia kecewanya, menangisnya karena ketidaktahuan. Makanya sebelum kita melakukannya, pahamkan terlebih dahulu. Ambil ridhonya terlebih dahulu. Ya. Jangan asal terobos saja. Asal ini aja. Ini ada ibu-ibunya nggak ada kayaknya ya? Hah? Ada satu. Oh. Iya. Berikutnya yang ke-17. Sampai di sini ada pertanyaan. Lanjut ya. Doa kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Mu'adz bin Fudalah mengabarkan kepada kami. Ya. Jadi dibacanya Fudalah. Kalau Fadalah itu nanti artinya kotoran. Ya. Fadalat. Nah, ia berkata Hisham mengabarkan kepada kami dari Yahya. Ia adalah Ibnu Abi Katsir, Yahya bin Abi Katsir. Dari Abu Ja'far bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin mustajabatun lahun." Ada 3 doa yang terkabul yang tidak diragukan padanya, la syakka fihin. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, tadi sudah kita sebutkan. Wa da'watul musafir, doa orang yang bersafar. Wa da'watul walidi ala waladih, doa orang tua. Ala, kalau ala itu berarti keburukan, kalau li berarti kebaikan. Jadi kalau da'a ala dalam bahasa Arab, padahal sama-sama kan da'a, tapi setelahnya ala. Kadang ada orang baru belajar bahasa Arab, Ustaz, udu'ullaha alayya katanya. Wah, ini bahaya nih artinya. Kenapa? Ya Ustaz, doakan keburukan untukku. Nah, udu'ullaha alayya. Ala. Yang benar, udu'ullaha li. Nah ini, doakan kebaikan untuk, doakan aku. Nah itu bahasa Arab. Apa ya, dia sempurnanya. Beda ala dengan li saja udah beda artinya. Raghiba an, raghiba fi, sama-sama raghiba. An benci, raghiba fi cinta. Bedanya cuma an sama fi. Nah, doa orang tua, doa keburukan ya, yang didoakan orang tua kepada anaknya. Makanya orang tua itu jangan sering-sering bilang, ini bandel banget nih anak nih, nakal banget kamu. Ya, dia contohnya nggak mau ini dan yang lainnya. Kita harus doa, bilangnya apa? Ini anak pintar, anak baik. Jangan divonis dia itu nakal.
dari lisan orang tuanya. Al-Imam Al-Bukhari kandungan hadis yang pertama, doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak, baik dia muslim atau kafir. Ya. Baik orang yang dizalimi itu adalah muslim atau kafir. Karena kalau dia meminta kepada Allah ya, bukan meminta kepada patung. Karena orang-orang kafir pun bisa jadi enggak mereka dikabulkan doa mereka ya, kalau mereka pas lagi terdesak mintanya sama Allah, Allah kabulkan. Beberapa kisah Abdul Muttalib saat datang Abrahah dengan pasukan bergajahnya, Abdul Muttalib yang dia musyrik, kakeknya Nabi SAW, berdoa kepada Allah, minta pertolongan. Nah, Allah tolong, datang tayran ababil. Doa musafir mustajab karena ia berdoa kepada Allah dengan hati yang luluh. Biasanya orang musafir itu penuh dengan kepedihan, kelelahan, apalagi zaman dulu ketidakamanan, kekhawatiran. Kalau sekarang kadang saking nyamannya di atas mobil, tidur nyenyak, nyantai, kan safarnya sekarang kan enak. Lupa ya kalau dia lagi safar itu. Enggak dimanfaatin doa, malah dimanfaatin lihat TikTok, lihat Facebook. Nyantai, duit ada, mau beli di mana kan. Kalau musafir dulu itu kadang duitnya ya enggak ada, habis. Untuk melanjutin perjalanan kerja lagi. Namun walaupun demikian, selama dia musafir maka tidak dilihat dari lelah atau tidaknya, tapi dilihat dari ketulusannya. Karena di saat safar itu pun walaupun dengan kendaraan tapi tetap takut juga nabrak gitu kan. Tetap lebih aman lah kalau di rumah rebahan dibandingkan lagi di pesawat. Takut jatuh tuh pesawat. Apalagi kalau lagi nanti cuaca buruk, turbulence. Wah, ngeri-ngeri sedap juga gitu. Yang mau mudik ini kan kadang ngebut memacu adrenalin katanya. Wah, ini kok ngebut biar nggak ngantuk. Apalagi supir-supir Sumatera. Ya. Apa yang udah pernah ke Sumatera? Ada orang Sumatera nggak, Pak? Nah, mana, Pak? Palembang ya. Masya Allah, masih dekat ya. Sekarang apalagi ada tol, enak. Kalau naik darat ya, saya lewat nanti insya Allah situ tuh. Lewat Palembang mulu sekarang karena udah ada tol. Lanjut dari sana, lanjut ke Jambi, lanjut ke Riau, baru nyampe Sumatera Utara. 3 hari 3 malam, single factor ya. Seru tapi serunya kalau capek udah tidur 2 jam lanjut lagi nyetir. Kalau keluarga mah udah tidur di mobil enak per 2 jam kadang 3 jam lanjut lagi. Dan apalagi kalau seperti saya sukanya itu jalan malam. Siang tuh saya berhenti udah panas tidur saya. Malam wah seru, memacu adrenalin. Balapan mobil-mobil ini travel kan yang kenceng-kenceng tuh apa? Travel, kalau enggak bis-bis tuh. Subhanallah, ya semoga Allah jaga ya.
Syekh Albani bilang ya buat yang pelan-pelan itu buat orang-orang yang nggak punya skill katanya. Iya. Tapi Syekh bin Bas bilang haram ngebut. Beda pendapat. Ana lebih condong ke Syekh Albani. Jadi pernah itu pas lagi ini ditegur, Syekh ini kenceng banget. Syekh bin Bas itu fatwanya haram loh ngebut ini. Itu fatwa buat yang nggak punya skill kata Syekh. Ini pelan. Asal jangan la dororo wala dirar. Ya, jangan ya membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Kadang karena saking pengen nyalip ya sepeda motor hampir pergi ke sini gitu kan. Nah ini antum jangan sampai seperti itu. Ya memang benar-benar dapet gitu kan, benar-benar lega. Atau mungkin bisa nyalip dia sepeda motornya ya nggak sampai ngumpat, nggak sampai ngelanat, sampai ngeluarin ucapan-ucapan laknat, antum di safar bisa kejadian beneran. Apalagi kalau yang laknat itu orang soleh dan dia merasa dizolimi contohnya kan. Ya, karena pengen nyalip kan kadang bis suka begitu bis. Ana berapa kali kadang sampai udah mau mengadu kambing sama bis. Udah biarin aja, mental saya mah kuat. Dia berhenti beneran, nggak kasih kan. Daripada kita kesini ke jurang Sumatera cuy, bahasanya ngeri. Sedikit lengah aja udah jurang, hutan-hutan mana. Apalagi lewat Sumatera Barat. Wah, itu ada sampai 2 jam itu belok gini-gini aja terus. Biasanya kan kalau belokan yang pusing penumpang, ini supir juga pusing. Nggak pernah ini berhenti. Gini-gini terus. Wah. Tapi ya alhamdulillah itu pengalaman. Makanya kalau sampai di Jawa enak ini jalan ini. Jawa itu enak bagi supir-supir Sumatera. Wah, enak ngelibasnya. Ala kulli hal safar mau gimana pun semua pasti sebenarnya ada kekhawatiran. Mau dia naik pesawat walaupun 2 jam kan, naik pesawat dari Jakarta 2,5 jam ke Medan. Tetap 2 jam itu juga deg-degan. Ya. Ya kan ada mungkin yang takut ketinggian di sini, yang nggak mau naik pesawat, ada nggak di sini? Karena lebih ngeri dia, lebih takut dia. Padahal sebenarnya kecelakaan lebih banyak di darat. Kapal feri nanti ya biasanya lewat. Ya. Mudik lah. Tadi kita berbicara tentang apa? Bakti kepada orang tua. Dia paling seneng dia. Ya. Walaupun terkadang udah nak gak usah pulang, banyak biaya, itu di lisannya. Ya, tapi di hatinya itu dia berharap kita pulang. Wah. Kalau ana prinsipnya biarin keluar biaya. Ya, nanti balik lagi ke Bekasi, cari lagi. Pulang kampung habis lagi. Iya, pulang kampung Sumatera emang berapa puluhan juta. Apalagi naik pesawat ya 50 juta bolak-balik. Kalau sebagai ustadz pengajar ya susah ngumpulin 50 juta 1 tahun. Nah. Tapi sebagai upaya untuk berbakti kepada orang tua. Satu yang ana sebutin sama orang tua sama ibu ana yang mudah-mudahan memotivasi kita, ana bilang, "Mak, kalau sekarang mungkin ya, saya habis uangnya, masih bisa saya cari. Saya bisa ketemu sama mama sekali setahun. Tapi kalau nanti ya gara-gara mikirin biaya, ya ntar aja dah pas ini gini. Ternyata mama udah pergi duluan. Sebanyak apapun uang saya, pengen ketemu lagi sama mama, nggak bisa." Wah, itu di jauh sana itu by telepon tuh nangis ya. Ya. Biarin. Kemarin setelah saya bilang gak apa-apa mak, sebenarnya masih pusing juga nih. Wah, biaya dari mana? Tapi Allah berikan kemudahan. Ini
Kemarin kayaknya udah pernah ceritain ya. Allah berikan kemudahan. Masya Allah. Gak usah takutlah, Allah yang menjamin. Taib. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ayyash bin Al-Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusayb, dari Muhammad bin Surahbil, saudara Bani Abdiddar. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak ada bayi, tidak ada satu bayi pun yang berbicara ketika masih dalam buayan. Ya. Kecuali Isa putra Maryam dan Juraij. Qila ya Nabi Allah wa ma sahibu Juraij. Lantas ditanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, siapa itu Juraij? Qala fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Juraij itu adalah seorang rahib. Ya, ada rahib, ada ahbar. Ya. Kalau rahib itu pendeta Nasrani, ya, ahli ibadah. Dikatakan rahib ahli ibadah. Kalau ahbar dia dikatakan ya alimnya orang Yahudi. Bedakan ya, kalau pendeta itu Nasrani disebut dengan apa? Ahli ibadah. Kenapa? Karena memang mereka disebut ahli ibadah tanpa ilmu. Ibadah ya tanpa ilmu. Adapun orang-orang Yahudi alim, ulamanya Yahudi, tapi ulama su karena mereka memang berilmu tapi nggak mengamalkan. Jadi si Juraij ini adalah seseorang ya rahib yang senantiasa berada di rumah peribadatannya. Makanya disebut dengan apa? Ahli ibadah. Fi sauma'atin lahu. Sauma'ah itu tempat ibadah. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Dan ada seorang penggembala. Penggembalanya penggembala sapi, baqar. Datang ke di bawah ya tempat pengibadatannya. Ya'wi. Jadi bolak-balik, dia mondar-mandir. Wa kanat imra'atun min ahlil qaryati takhtalifu ila ra'i. Nah, ada juga seorang wanita dari suatu desa yang berulang kali menemui penggembala itu. Fa'atat ummuhu yawman faqalat ya Juraij. Maka suatu hari datang ibunya dan memanggilnya, wahai Juraij. Pada saat itu si Juraij sedang salat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Di dalam hatinya si Juraij ini bilang, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau tetap terus melanjutkan salat? Fara'a ayyutira salatahu. Lantas ia pun ya, merasa untuk mengutamakan ya ayyusira salatahu. Ya, dia memilih untuk mengutamakan sholatnya. Inilah karena bodohnya ahli ibadah, karena dia bodoh. Padahal memenuhi panggilan ibu itu wajib, sholat yang dia kerjakan itu sunnah. Beda kalau sholat wajib ya. Maka seseorang kalau dipanggil ibunya sedang melaksanakan sholat sunnah, dia harus putus sholat sunnahnya. Tapi ini karena kebodohan si Juraij ini, ya namanya ahli ibadah. Ini harus sholat kepada Allah, kan gitu kan. Tapi dia nggak lihat hukumnya apa. Hukumnya ini dengan ini. Seperti sekarang banyak orang yang nggak sholat rawatib tapi semangat tarawih. Bener nggak? Padahal rawatib tuh lebih utama, muakkadah dibandingkan tarawih. Nah,
Ini karena kebodohan. Summa sarahat bihi saniyah. Ibunya memanggil lagi untuk yang kedua kali. Faqala fi nafsihi ummi wa salati. Terus masih tetap dia di dalam hatinya, ibuku atau salat. Fara'a ayyusira salatahu. Tetap dia memilih untuk mementingkan salatnya. Falamma lam yujibha qalat la amatakallahu ya Juraij. Ketika ibunya sampai yang ketiga juga, sampai sorhat yang ketiga, tetap dia begitu juga mementingkan sholatnya. Akhirnya ketika ibunya melihat dia tidak menjawab panggilan dari ibunya, maka ibunya mengatakan, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij, hatta tanzuru fi wajhil mumisat, sampai kau wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Thumman sarafat, kemudian ibunya pergi. Fa'utiyal malika bitilkal mar'ati waladat. Jadi kemudian setelah ibunya si Juraij ini pergi, lantas wanita tadi itu menghadap raja, dibawa ke raja, dibawa dalam keadaan sudah melahirkan. Dia sudah melahirkan anak itu. Dia ditanya, mimman hada, dari siapa? Perempuan itu bilang, min Juraij, dari si Juraij. Padahal si Juraij ini apa? Pendeta ahlu ibadah, nggak mungkin dia berzina. Tapi pelacur ini ngelakuinnya di tempat di bawah tempat ibadahnya si Juraij sama si penggembala. Lantas ditanya, asahibus sauma, apakah yang sering di tempat ibadah itu, di tempat peribadatannya itu? Qalat na'am, iya. Ihdimu sauma'atahu wa'tuni bihi, musnahkan, hancurkan tempat peribadatannya dan datangkan ia kepadaku, kata si raja. Fadarabu sauma'atahu bil fa'usi hatta waqa'at faja'alu yadahu ila unukihi bihablin. Lantas mereka pun menghancurkan tempat peribadatannya dengan apa? Kapak. Dengan intinya alat untuk menghancurkan sampai rata. Mengikat tangannya di lehernya dengan tali dan dibawa menghadap raja. Fara'ahunna tabassama. Wahunna, kemudian itu summan tuliqa bihi famurra bihi 'alal musimat. Kemudian dibawa kepada raja dan ia lewat, famurra, dilewatkan dilewatkan di depan para pelacur. Fara'ahunna fatabassama. Dia melihat para pelacur tersebut dan dia tersenyum. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas. Faqala al-malik ma taz'umu hadhihi. Jadi sudah seperti itu, Juraij tersenyum di mana mereka melihat Juraij berada di antara manusia. Raja lantas bertanya, bagaimana pengakuan wanita ini menurutmu? Karena wanita itu menuduh bahwa Juraijlah yang menghamilinya. Lantas Juraij balik bertanya, apa pengakuannya? Kemudian, ma taz'umu, apa pengakuannya? Qala taz'umu anna waladaha minka. Raja mengatakan, dia mengaku bahwa anaknya ini adalah darimu. Qala anti taz'umin. Lantas si Juraij mengatakan, kau mengaku seperti itu? Qalat na'am, iya. Qala aina hadha as-saghir, mana anak itu? Qalu hadha huwa fi hijriha, ini dia di pangkuan si wanita tersebut. Fa aqbala alaih,
Maka dibawa ke si Juraij. Faqala man abuk, siapa bapakmu? Maka si anak ini langsung mengatakan ra'il baqar, si penggembala sapi. Qala al-malik ana ja'alu sawma'ataka min dhahab. Wah, pas sudah tahu begitu, ya, akhirnya si raja bertanya kepada si Juraij, apakah kau berkenan kita bangunkan kembali tempat peribadatanmu dari emas? Qala la. Juraij mengatakan tidak. Qala min fiddah, dari perak? Qala la, tidak. Qala fama naj'aluha, kalau begitu bagaimana? Kita bangun dari apa? Qala rudduha kama kanat, kembalikan seperti semula saja. Qala famal ladzi tabassamta, lantas apa yang membuatmu tersenyum? Kenapa kau tersenyum? Pas melihat ketika kau dihadapkan di depan para pelacur, apa yang membuat dia tersenyum? Hah? Kira-kira apa sebelum kita baca? Doa ibunya. Ya, karena setelah itu dia akan mati. Karena ibunya mengatakan, semoga Allah tidak mematikanmu sampai kau dihadapkan di depan para pelacur. Nah, setelah dihadapkan di depan para pelacur berarti aman dia. Nanti bisa mati. Maknanya dia akan tentunya melewati masa-masanya. Ini doa dari ibunya. Qala amran araftuhu. Apa yang membuatmu tersenyum kalau begitu, kata raja? Ada suatu hal yang aku tahu. Adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum. Maka telah sampai kepada aku doa ibuku, lantas Juraij pun menceritakan kepada mereka. Makanya jangan pancing orang tua itu mendoakan keburukan walaupun orang soleh. Nah, apa kandungan dari hadis ini? Yang pertama, kandungan berbakti kepada orang tua, penegasan keutamaan hak ibu terhadap anak, dan penjelasan bahwa doanya merupakan doa yang mustajab. Kemudian yang kedua, penetapan adanya karamah wali. Tetap, ya, Juraij ini adalah seorang wali. Karena sebelum diutusnya Nabi SAW, maka orang-orang yang tetap teguh di atas agama Nasrani, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Dan hal ini merupakan madhab Ahlus Sunnah. Berbeda dengan madhab Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah meyakini tidak ada karamah. Ya, karamah itu adalah amrun khariqun lil 'adah, suatu perkara yang di luar kebiasaan. Ya. Yang Allah berikan kepada wali-walinya. Dan dia tanpa dipelajari. Tidak ada itu pelajarannya itu. Karamah itu enggak ada pelajarannya. Enggak ada belajar karamah, itu enggak ada. Dan wali Allah yang bagaimana? Yaitu yang pertama, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga perkara-perkara yang wajib dan menambahnya dengan perkara-perkara yang sunnah. Itulah wali-wali Allah. Nah, kemudian anjuran agar berwudu dan melaksanakan salat ketika hendak meminta suatu perkara yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wudu telah dikenal dalam syariat umat terdahulu. Nah, ini sauma'ah, di mana saat seseorang itu ingin melanjutkan sholatnya, dia khawatir nantinya membatalkan sholatnya, kemudian harus melaksanakan kembali dengan kemudian berwudu lagi. Nah, pada intinya bahwa salat itu diantara syarat
sah salat adalah wajib wudu. Di antara syarat sah salat itu adalah wudu. Karena tanpa wudu tidak akan sah melaksanakan salat, dan umat-umat terdahulu sudah melaksanakan salat. Berarti itu menunjukkan bahwa mereka juga memiliki syariat wudu. Makanya di dalam riwayat Al-Bukhari ada lafaznya fatawaddoa wa shalla. Ya. Kemudian dia, yaitu si Juraij ini berwudu, kemudian dia salat. Ya. Dari sinilah diambil faedah dari hadis tadi. Memang di hadis riwayat ini ya tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari riwayatnya, namun yang sahih yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Luqman bin Luqman As-Salafi, beliau sebutkan tambahan dari riwayatnya, di mana seyogianya di situ ada penambahan kalimat dia berwudu kemudian salat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Siap-siap kita ya, udah 17.56. Antum udah mulai ngelihat ke sana kan? Teh botol sudah memanggil. Teh kotaknya. Dia teh kotak. Tapi tulisannya teh botol. Ada pertanyaan? Iya. Nih ya, lanjut sholat. Kita mengimami dia. Nah, ada lagi. Jadi boleh ya seseorang yang melaksanakan sholat sunnah mengimami orang yang melaksanakan sholat wajib. Nah, dia ya mahramnya. Nah, walaupun mahram itu bukan itu saja. Ya, mahram itu ada yang disebabkan nasab, ada juga yang disebabkan pernikahan. Nah, silaturahim. Tapi kalau yang dari pernikahan, contohnya mertua, ya kan? Itu juga mahram. Nah, kemudian ada juga mahram yang lain bawaan istri perempuan contohnya kan. Jadi mahram. Nah, walaupun dia tidak serahim kan, nggak serahim, beda, itu anak istri. Kita juga punya mahram anak kita, tapi kan tidak serahim dengan kita, orang dia dari rahim istri kita. Anak kita juga mahram. Nah, masuk ke bab yang ke-18, menawarkan Islam kepada ibu yang beragama Nasrani. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abul Walid Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi, mengabarkan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi, ia berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani, inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fata'ba. Tidak ada seorang pun yang beragama Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan tentang ceritaku, melainkan ia mencintaiku. Dan aku memiliki seorang ibu
yang kuharapkan ia masuk ke dalam Islam, akan tetapi ia menolak. Fata'aba. Ini siapa yang mengatakan? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini bercerita kepada Abu Katsir As-Suhaimi. Atau Abu Hurairah bercerita dan didengar oleh Abu Katsir As-Suhaimi. Faqultu laha, maka aku katakan kepadanya, fa'abat. Namun ia menolak. Fa'ataitun Nabiya SAW, faqultu udu'ullaha laha. Maka aku pun mendatangi Nabi SAW dan mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, doakanlah untuk ibuku. Makanya laha pakai lam ya, ini kebaikan, yaitu mendoakan kebaikan atau untuk mendoakan masuk Islam. Fada'a, kemudian Nabi pun mendoakannya. Fa'ataituha, maka aku pun mendatangi ibuku. Waqad ajafat 'alaihal bab, ya, di mana ia mendapati ibunya, ya, pintunya dia dapati ibunya di mana pintunya sedang tertutup. Maka ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah, inni aslamtu, sesungguhnya aku sudah masuk Islam. Fa akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengabarkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, dan aku mengatakan, udu'ullaha li wa li ummi. Ya Rasulullah, doakanlah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Lantas beliau pun mengucapkan, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka, ya, orang-orang yang dicintai, jadikanlah keduanya dicintai oleh orang-orang. Ahibbahuma ilan nas. Jadi di sini di mana semangatnya Abu Hurairah agar ibunya masuk Islam. Ya. Kalau kita, ya, agar ibu kita mengenal, ya, agama Islam yang benar, kita harus semangat, ya. Karena, ya, mengenal taubatnya mereka atau kembalinya mereka kepada Islam itu lebih berharga dari, ya, apapun di dunia ini. Kita nantinya berkumpul di surga, itu lebih kita harapkan dibandingkan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Nah, jadi banyak cara, tidak harus pulang kampung, tidak harus resign dari perusahaan kemudian ya dekat dengan ibu, tidak. Sebelumnya sudah pernah kita sebutkan, antum tetap di sini akan tetapi apa? Sering telepon ibu, sering kirimin uang, ya. Sambil setelah dikirimin uang diapain? Dinasihatin. Kalau contohnya belum sholatnya mak, sholat tuh begini. Biasanya dia itu kalau udah sering kita kirimin duit, nah kita nasihatin, dia nggak nolak, dia iyain aja walaupun belum. Nanti udah rajin sholat belum, tapi tetap nasihatin lagi, kasih lagi, kirim uang lagi, ya kan? Karena sebagian ada yang salah perspektif, ya, salah pemahaman. Jadi karena dia merasa, wah, anak kalau kerja di sini jauh dari orang tua, khawatir nggak bisa saya dakwahin, gitu, ya kan? Nanti takutnya ibu saya masih seperti itu, orang tua saya, ayah saya masih seperti itu. Akhirnya dia resign, pulang ke kampung, dekat sama orang tua. Tapi akhirnya apa? Ya karena susah kehidupan, akhirnya nyusahin orang tua. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah kadang mereka mengira mendakwah itu harus pulang ke kampung,
Harus di sana. Memang kebanyakan orang kalau dia berjauhan dia susah ngingetin orang tuanya, dakwahin orang tuanya, emang susah. Tapi ya gitu, sekarang ada komunikasi, ada HP, telepon, cerita, ngobrol, ya, tanya kabarnya, dakwahkan. Nah, apa kandungan dari hadis ini? Yang pertama, hadis di atas menunjukkan bahwa doa Nabi merupakan doa yang mustajab dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan salah satu bukti kenabian beliau SAW. Ya. Kemudian yang kedua, kecintaan seorang anak agar ibunya memeluk Islam karena ia telah menawarkan Islam kepada ibunya, yaitu seorang Abu Hurairah, dan meminta agar Rasulullah SAW berdoa hingga ibunya memeluk Islam. Ya, maka kita pun seperti itu. Kalau contohnya orang tua kita belum mengenal ya agama Islam yang benar, ya kita kadang datangi orang-orang saleh, Ustaz doakan ibu ana biar dapat hidayah, kita minta. Ya, yang tentunya kita ketahui, yang kita tahu mungkin orangnya orang soleh, ya, bagi pandangan kita. Nah, kalau kita lebih sering mendoakannya, atau kita yang sering mendoakan agar ibu kita atau orang tua kita mendapatkan hidayah, ini lebih baik lagi. Ya, kita yang langsung minta kepada Allah doa seorang anak. Nah, karena kalau di sini itu Nabi udah jelas ya kesolehannya, bener nggak? Nah kalau ya ustadz kan kita mungkin belum tahu, tidak ada jaminan gitu ya, tidak ada jaminan. Makanya pernah suatu ketika tuh saya ya pas lagi ya berkunjung ke Minhajus Sunnah, kan ada ipar saya di sana, adik saya di sana, ketemu sama Ustadz Yazid, beliau nasihati, terus saya bilang, Ustadz doakan Ustadz, minta doanya Ustadz, antum doa sendiri buat antum itu lebih makbul, lebih mustajab, kata beliau. Iya ya, selama ini kita belajar kok sering minta doa sama orang, kita kadang orang minta doa sama orang lain, dia nggak pernah doa. Nah, Masya Allah. Nah, berikutnya bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Jadi gimana bentuk bakti kita kepada orang tua? Sampai jam berapa ini? Isya jam 7 lewat 10 atau 5. Sekarang lebih cepat ya, lewat 5 kayaknya. Berapa? Jarang kita perhatiin ya, kita dengar azan aja kan, azan udah masuk dah. Jam berapa Syekh? Atau udah ngecek? 7 ya, awal-awal lewat 10 kalau nggak salah, sekarang lewat 7. Nah nanti gimana, kita isya taraweh di sini atau isya kita langsung pulang? Kayaknya antum pengen, sebagian mungkin mana tahu ada yang punya urusan apa, sholat tarawihnya di rumah masing-masing. Iya, karena kayak tadi ada juga yang izin ada urusan, saat anak pulang duluan ada urusan. Anak khawatirnya nanti antum udah nggak konsen sholat tarawihnya gitu kan. Habis tarawih belum lagi jalan gitu. Udah seharian di PT gitu kan. Nggak apa-apa kalau, karena tidak harus ya, berjamaah kalau untuk sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah itu sebenarnya afdolnya itu di rumah. Ya, afdolus sholati fil bait, kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat itu di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Ya. Nah, walaupun ya antum berjamaah sama istri, sama info, ya tunggu ya kita jamaah. Susah sama istri, jamaahnya beda. Ya. Yang berikutnya yang ke-19 ya. Bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal ya. Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Ghasil ia mengabarkan kepada kami, ia berkata, akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid. Jadi ya, Usaid bin Ali bin Ubaid mengabarkan kepada aku, kata ya Ibnul Ghasil dari ayahnya, yaitu dari Ali. Ya, Ali bin Ubaid ya, bukan Ali bin Abi Thalib.
Annahu sami'a Aba Usaid, dia mendengar Abu Usaid yuhaddisul qauma, ya, bahwa Abu Usaid, ya, dia apa, yuhaddisul qauma, yakni ya berkata kepada ya halayak ramai, kepada orang-orang. Qala kunna 'indan Nabi SAW. Dia mengatakan, si Abu Usaid ini mengatakan, dia ceritakan kepada orang-orang. Dulu ketika kami bersama Nabi SAW, faqala rajulun, pas saat itu ada seorang pemuda yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima ahbarruhuma? Apakah masih bisa aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Qala na'am, Nabi menjawab, iya. Khisalun arba', 4 hal, ya, yaitu dengan 4 cara. Ad-du'a'u lahuma, mendoakan keduanya. Makanya di dalam hadis, ya, ada 3, ya, idza matal insan, kalau seseorang itu sudah meninggal, terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal. Salah satunya yang terakhir ada waladun saleh yad'u lahu, seorang anak saleh yang mendoakannya. Makanya kalau kita ingin melihat kapan kita sebenarnya layak dikatakan orang saleh, saat kita berdoa kepada kedua orang tua kita. Ya. Kalau saat kita salat tidak ada disebutkan au waladun saleh yusolli lahuma, enggak. Au waladun saleh yunfik ya anhuma, berinfak atas keduanya, enggak. Yang paling utama itu adalah mendoakan keduanya, walaupun berinfak tetap boleh, ya. Kemudian, ya, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun kepada keduanya, sama sebenarnya ini mendoakan, sama. Poinnya sebenarnya apa? Sama-sama mendoakan, memintakan ampun kan mendoakan juga. Wa infadu ahdihima, kemudian memenuhi janji keduanya. Kalau ada janji, maka ya, janjinya mereka ya, dipenuhi selama tidak memenuhi menyalahi syariat. Selama janji itu tidak menyalahi syariat. Nah, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan temannya, menghormati temannya. Maka tetap kita berkunjung ke teman-temannya yang dulu. Ini teman ayah saya, datangin, ya. Kita bawa ya bingkisan, atau sekedar berkunjung saja. Nah, kita tanya tentang sifat orang tua kita, ya kita gimana dulu, ya kita tanya. Ya, atau cerita tentang gimana perilakunya. Kalau ternyata kita dapati ada yang buruk, kita mintakan ampun. Kalau kita dapati ada yang baik, ya, motivasi kita. Nah, wasilatur rahimil lati la rahimalaka illa min kibalihima, dan menyambung silaturahim yang tidak kalian dapatkan kecuali dari keduanya, yaitu seperti ke paman-paman, ya, mungkin ke paman-pamannya, maksudnya ya pamannya orang tua kita, saudaranya orang tua kita. Nah, ini kan silaturahim yang dari jalur orang tua kita, ya, itu kita kunjungi. Ada yang ini kita ya, kasihkan, kita inikan uang, kita amplopin atau kita ya, salemin gitu ya, walaupun sedikit, mereka itu senang, ya, senang mereka itu, walaupun mereka lebih kaya, ya. Orang kalau dikasih duit walaupun dia lebih kaya, senang nggak? Senang. Dan beberapa kali saya praktekkan seperti itu, ya. Dia akhirnya ya bibi saya aja tuh kan, saya praktekkan seperti itu. Akhirnya pas saya nanti nge-share masalah donasi pesantren, dia transfer banyak karena dia lebih kaya. Ini buat santri-santrimu ya katanya, padahal dia ngaji aja kagak, nggak tahu dia. Masya. Yang di
kan kasihin cuma berapa ratus ribu gitu, 100, 200 gitu kan. Kadang ditolak sama dia tuh. Ini buat kamu aja, kasih anak-anakmu. Enggak, buat bibi, walaupun bibi lebih kaya. Saya bilang begitu kadang. Dia senang kan. Esok-esoknya dia transfer 2 juta ke pesantren kan dulu. Nah, jadi nggak ada ruginya sih. Coba aja. Yang kaya-kaya juga ya. Atau kalau mungkin bawa bingkisan yang besar-besar gitu. Walaupun nominalnya 100 ribu juga. Buah gede-gede itu kan. Buah pisang gitu kan. 1 tandan 100 ribu. Pisang Lampung lagi. Bisa jadi berapa tandan 100. Tapi ngeliung, Masya Allah banyak banget. Kalau cuma lembaran duit kadang kan 1 lembar. Tapi kalau makanya orang-orang kampung dulu itu ya biasanya ngasih-ngasih itu beras gitu kan. Ya, makanan-makanan, hasil-hasil kebun. Ya, jadi terasa kita itu senang melihatnya. Beras gitu kan 10 kilo. Padahal sebenarnya berapa itu? 100 ribuan ya? Ya Masya Allah kita udah senang dikasihin seperti itu. Atau dia punya pisang di belakang rumahnya, kasih gitu. Nah kita pun seperti itu kalau ini. Ya kasih ya apa namanya, kalau dari kota kan biasanya apa? Yang kotak. Apa itu yang ya roti apa? Biskuit itu. Biskuit apa? Hongguan. Nah, kita ngasihnya hongguan beneran. Itu kalau di kampung, tapi kadang sensasinya itu kalau hongguan bener kok beneran. Ya, itu nikmat sebenarnya. Ya. Dan tentunya jangan kita meyakini ada keutamaan tertentu mengunjungi kerabat di saat Idul Fitri. Tidak, tanpa meyakini itu. Kalau ada keyakinan tertentu seperti itu, maka itu jatuh kepada perbuatan bid'ah, mengada-ngada. Ya. Tapi apa? Karena memang nggak ada momennya. Momennya di situ. Ya. Liburannya kita di situ. Selain itu kita nggak liburan, kerja. Memang benar ada sebagian asatidah kan yang menyebutkan, ya, mana ada syariat mudik di dalam agama Islam. Memang nggak ada, syariat mudik itu nggak ada di dalam agama kita. Ya. Yang ada itu syariat menyambung silaturahim. Yang ada itu syariat ya berbakti kepada orang tua. Nah antum nggak di waktu selain waktu itu kapan lagi coba? Hah? Apa? Cuti gitu, ngambil cuti. Subhanallah, cutinya paling setahun berapa? 8 hari kan? Jatahnya berapa? 12 hari. Macam mana? Nah, ya itu makanya. Jadi kita datang itu, mudik itu bukan karena meyakini ada keutamaan khusus di waktu tersebut. Tapi kalau dengan keyakinan ada keutamaan khusus, maka terjatuh kepada apa? Perbuatan mengada-ngada, seakan-akan ya ada syariat mudik di Idul Fitri. Nah ini tidak boleh. Ya, itu bukan termasuk syariat dari Idul Fitri, enggak. Syariat di Idul Fitri ya bayar zakat fitri, ya kan? Itu. Kemudian apa? Makan-makan, bergembira, ya di situ. Ya salah satunya dengan cara bergembiranya ngumpul sama keluarga. Nah, Allah Ta'ala alam. Berikutnya apa kandungan dari hadis ini? Yang pertama, perintah berdoa agar orang tua memperoleh ampunan dan rahmat. Kemudian anjuran agar menunaikan perjanjian yang dibuat oleh orang tua dengan pihak lain, dan keduanya wafat sebelum menunaikannya. Kalau ada perjanjian, tunaikan. Kemudian salah satu kesempurnaan berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali kekerabatan adalah dengan memuliakan dan berinfak kepada para sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya kita tadi yang kita kasih hadiah lah. Nah, kemudian yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan menyambung tali kekerabatan, dan seseorang tidak dapat memperoleh keutamaan tersebut melainkan dengan perantaraan orang tua.
Dan itu juga ya di negeri kita itu memang di saat mudik itu, di saat lebaran situ pada kumpul semua keluarga-keluarga itu. Terkadang kita dulu nggak pernah tahu itu siapa gitu. Di situ baru tahu gitu. Oh, ini ternyata ya anak dari bibinya bibi saya, kan? Gimana modelnya itu? Intinya, oh ternyata ini sepupu saya ini udah nikah sama ini. Di situ kita tahu. Oh dulu ini ya sepupu saya yang perempuan yang saya incer udah nikah sama teman saya gitu. Wah, baru dia ente gitu kan. Ya ente duluan nikah di sini. Baik, berikutnya yang dalil ya, Ahmad bin Yunus. Imam Al-Bukhari mengatakan Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Asim, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Orang yang sudah meninggal itu diangkat satu derajat setelah meninggalnya dia. Fayaqul ay rabbi, lantas mayit ini pun bertanya, wahai Rabbku, apa ini? Dia ya nggak tahu kenapa kok diangkat derajatnya. Setahunya dia ya dia di sini gitu. Kok tiba-tiba silahkan naik ke level tertinggi gitu, atau ke level satu level di atas. Ternyata ya setelah itu Allah mengatakan waladuka istaghfaralaka, anakmu memohonkan ampunan untukmu. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita ya. Ya, ini keutamaan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Istighfar merupakan salah satu sebab derajat seseorang terangkat di sisi Allah. Makanya fokus kita itu, anak-anak kita itu ke akhirat udah, nggak usah peduli. Ya, dia itu bakalan makan atau enggak nantinya itu bukan urusan kita, itu Allah. Ya. Tapi kita harus punya upaya agar dia nantinya mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita dengan mengarahkan dia kepada ya agama. Ya. Sering orang-orang menganggap bahwa nanti gimana anakmu makan apa. Itu yang menginikan itu semua Allah, yang menjaminnya semua Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan dia jadi orang kaya, jadi orang kaya. Ustadz-ustadz kita banyak sekarang yang orang-orang kaya, yang dulunya dari pesantren, dari kecil, dari pesantren tuh. Miskin-miskin dulu sekarang kaya-kaya. Ya, nggak perlu sebutin ya, apalagi yang udah terkenal Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Rija Basalama, Ustadz Yazid, ya, kaya sebenarnya mereka tuh kaya. Ustadz Maududi, Ustadz Firanda, udah kaya udah. Ya. Allah kaya kan kok. Ya. Apalagi nanti di akhirat, itu baru di dunia. Ya. Di akhirat dari bacaan Al-Qur'annya coba, kalau seandainya satu bacaan Al-Qur'an itu, ya satu hurufnya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Andaikan dari 10 kebaikan, satu kebaikannya Allah gaji kita dari bacaan kita itu 1 juta. Berarti satu huruf dapat berapa? 10 juta. Satu Al-Fatihah dapat berapa? Satu Al-Fatihah itu berapa huruf? 139 huruf. Berarti berapa dapat dari satu surah Al-Fatihah? 1,39 miliar. Itu baru satu surah Al-Fatihah. Ya. Antum berapa kali baca surah Al-Fatihah dalam satu hari? 17. Ya kan? Kali 17, 1,39 kali 17. Berapa miliar? Oke, 20 miliar aja. Ya kan? Gaji antum lebih gede daripada Ronaldo. Nah, Ronaldo cuma 9 miliar satu hari. 3,3 triliun satu tahun. Antum 20 miliar satu hari. Itu baru dari yang wajib-wajib. Baru dari yang wajib-wajib. Udah 20 miliar. Ya. Kalau kali setahun, berapa? Kali 365. 2 kali 365 aja udah 7. Berarti 7 triliun. Ronaldo tadi berapa? 3,3. Antum berapa? 7 triliun. Ronaldo berapa? 3,3 triliun. Antum berapa? 7 triliun. Ronaldo berapa? Kadang banyak orang itu ngiri sama gajinya Ronaldo, padahal dia lebih gede gajinya yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Dan menurut ana, yang ana yakini, ya, jika masih ada manusia yang bisa memberi engkau gaji atau memberi manusia lain dengan gaji seperti itu, kira-kira ada nggak
orang lain yang bisa memberi gaji orang lain, orang yang lainnya lagi dengan ya, berapa tadi? 7 triliun setahun? Ada nggak? Ada. Maka Allah jauh lebih besar memberi gaji untuk kita. Itu tadi baru sesuatu yang saya ucapkan untuk memudahkan pemahaman kita. Itu baru seandainya satu kebaikan itu Allah gaji 1 juta. Lantas bagaimana jika seandainya satu kebaikan Allah gaji 10 juta? Mampu nggak Allah menggaji kita satu kebaikan 10 juta? Mampu nggak? Mampu nggak Allah menggaji kita satu kebaikan 100 juta? Makanya walaupun nanti andaikan kita sepakat habis sholat isya kita sholat tarawihnya di rumah, jangan tinggalin. Atau kita sholat di sini? Ya? Gimana? Ketua, Pak Ketua? Di sini Ustaz? Sini, baik. Yang lain silakan, yang punya usaha yang lain, yang mau sama kita. Andai kan satu rokaatnya itu tadi, kan baru Fatihahnya dulu tadi kita itu, nah rokaatnya dulu. Subhanallah, rokaatnya satu rokaatnya Allah gaji 100 juta. Kita nanti berapa rokaat namanya? 11. Berarti berapa? 1,1 miliar. Satu malam itu punya gaji 1,1 miliar. Tapi ketika kita mengerjakannya bersama imam, ya Allah, mana gajiku? Aku sudah sholat satu malam ini 11 rakaat. Dari satu rakaatnya 100 juta ya. Maka Allah kamu sholat 11 rakaat ya 1,1 miliar. Sama imam. Maka hitungannya penuh satu malam. Kira-kira satu malam itu berapa? 20 kalinya, karena saya prediksinya begitu. Kemarin saya hitung begitu. Kan kita ngerjain 11 rakaat ya kemungkinan setengah jam. Malam itu ya kemungkinan 10 jam. Ya, berarti setengah apa? Berkali 2 berarti kan 10 kali 2. Ya. Berarti kali 20. 1,1 kali 20 berarti 22 miliar satu malam. Subhanallah. Makanya sebenarnya tanpa kita sadari kita ini kaya-kaya. Kaya nggak kita? Tapi sekarang permasalahannya, ente yakin nggak Allah akan gaji ente seperti itu di akhirat? Itu permasalahan. Nah, ini udah ya. Nah, dikit lagi ya, biar selesai bab ini. 2 hadis lagi kita lanjutkan. Kemudian berikutnya ya kita baca langsung matannya. Dari Muhammad bin Sirin, dia mengatakan kunna inda Abi Hurairah lailatan. Kami bersama Abu Hurairah di suatu malam. Langsung aja kita baca terjemahannya. Ya. Lantas ia berdoa, ya Allah ampunilah Abu Hurairah. Ya Allah ampunilah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah mengatakan seperti itu untuk mengampuni dirinya. Ya Allah, seperti saya mengatakan, ya Allah ampunilah Suja'an. Itu ampunilah aku, ibuku, dan siapa yang memohon ampunan untuk keduanya. Muhammad bin Sirin berkata kepadaku, maka kami memohonkan ampun bagi keduanya agar kami masuk dalam doa. Jadi saat Ibnu Sirin mendengar Abu Hurairah mengatakan seperti itu, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang memohonkan ampun kepada kedua orang tuaku. Lantas Ibnu Sirin dan yang lainnya, ya Allah ampunilah ampunilah dosa kedua orang tuanya Abu Hurairah. Biar mereka masuk dalam doanya siapa? Abu Hurairah. Paham nggak? Baik, berikutnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang seorang hamba meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Subhanallah. Jadi apalagi di bulan sekarang ini, gabungkan puasa, sedekah, doa kedua orang tua. Antum dalam keadaan berpuasa, antum bersedekah dan mendoakan kedua orang tua. Subhanallah. Berikutnya ya, dari Ibnu Abbas bahwa seseorang bertanya, ya Rasulullah,
Inna ummi tuwfiyat, ibuku telah meninggal dan belum berwasiat. Apakah ada manfaat baginya jika aku bersedekah untuknya? Nah, ini dalilnya, bolehnya bersedekah kepada orang tua. Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Ya, makanya sedekah. Kita bersedekah meniatkan untuk kedua orang tua kita. Di antara antum mungkin kalau ada juga yang mau bersedekah, contohnya umrah kedua orang tua, bisa ngubungin saya dengan badal umrah, ya kan? Orang tuanya yang sudah meninggal atau memang orang tuanya yang sudah tidak mungkin lagi melaksanakan umrah, ya paling berapa lah antum, 2 juta aja kan? Anak yang berangkat nanti Syawal kan anak berangkat, nah anak yang badalin, siapa yang apa ngubungin anak bisa, atau nanti temen yang anak tahu langsung, karena kadang ada yang dia dimodusin gitu kan, badalin tapi nggak badalin beneran, kan? Nah, jadi kalau antum percaya sama anak, silahkan bisa ngubungin anak, nanti bisa juga anak ini kan di saat ya niatnya itu langsung video, ya video saat niat, kemudian saat mau tawaf ya video, ya ini sebagai laporan kan, kemudian saat sa'i juga di video, kemudian tahallul, nah itu jadi di info. Tapi nggak semuanya ini ya, di awalnya doang. Pas niatnya nanti di video, labbaik Allahumma umratan. Contohnya an siapa? Bapak antum contohnya an ya, Jumeno contohnya kan. Ya kan gitu. Nah, kemudian pas anak mau tawaf lagi, ini sekarang sudah di depan Ka'bah, insyaallah untuk badal haji atas nama Pak Jumeno. Tuh, lanjut. Ya, badal haji, sa'i, sekarang mau sa'i, badal haji atas nama Pak Jumeno. Ini juga termasuk di antara kita bersedekah untuk kedua orang tua kita. Bahkan dia sedekahnya apa? Mengumrohkan dia. Ya. Atau diantara antum ada yang pengen juga di saat Ramadan sekarang yang pahalanya pahala haji, bisa juga. Teman saya ada di sana yang siap insya Allah membadalkan haji. Nah, apa membadalkan umrah? Ya, membadalkan umrah. Yang mau membadalkan haji juga bisa. Tapi kalau badal haji gede, itu yang paling murahnya 23.500.000. Karena memang biaya untuk berangkat itu, tapi satu orang ya, bukan dia niatkan untuk 3 orang gitu sendiri gitu, itu enggak bener seperti itu ya. Tapi dia satu orang ya, satu orang meniatkan untuk satu orang ya. Kalau maunya umrah di bulan Ramadan ya, alhamdulillah teman saya ada yang siap, dia ya cukup 2 juta katanya. Ini kita berbicara bukan dari sisi bisnisnya ya. Anda bicara ini di masjid apa, walaupun ini bukan masjid ya, tapi bukan dari sisi bisnisnya, tapi memberikan kesempatan atau mungkin fasilitasi antum siapa yang ingin bersedekah atas nama orang tuanya. Ya. Nah, karena dalilnya ada dalil tentang menghajikan ya orang lain, itu ada. Di mana Nabi SAW pernah suatu ketika mendengar seseorang dia mengucapkan labbaik Allahumma an syubrumah. Ya, dia niatkan seperti itu. Lantas Nabi mengatakan, siapa syubrumah? Ini kerabat saya katanya. Nah, lantas Nabi tanya ke dia, apakah kamu sudah berhaji? Belum. Maka Nabi mengatakan, berhajilah kamu dulu, baru kamu berhaji atas nama Syubrumah. Berarti boleh nggak berhajinya? Boleh. Karena Nabi katakan, berhajilah kamu dulu, bahkan setelah itu kamu berhaji atas nama Syubrumah. Dan di dalam kaidah fikih, setiap pembicaraan tentang haji masuk di dalamnya umrah. Setiap pembicaraan fikih yang berkaitan dengan haji, maka masuk di dalamnya umrah. Dia sepaket. Nah, wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Coba, ya, silakan. Hukum ini Ustaz, hukum masjid yang tadi Ustaz sebutkan antara yang tanah wakaf dengan yang tidak wakaf itu. Misalkan seperti tempat kita ini gitu kan bukan tanah wakaf itu. Apakah ada perbedaan Ustaz? Misalkan terkait masalah hukum jual belinya mungkin dengan yang lainnya gitu. Iya, semua sampai tahiyatul masjid. Makanya Anda nggak pernah tahiyatul masjid kan? Karena ini bukan masjid. Ya, ini bisa dijual nggak nanti? Bisa. Ya. Kalau masjid nggak boleh dijual. Ya. Nah, jadi ini bukan masjid, tidak terjadi di sini kaedah-kaedah dari apa? Dari keseluruhan yang berkaitan dengan masjid. Ini yang saya yakini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ya sekedar aula lah bahasanya, aula.
Antum mau jualan di sini nggak apa-apa. Tapi tentunya kan dari mungkin kebijakan, peraturan itu. Adapun secara syariatnya ada masalah. Nah, ada lagi? Sama dengan tadi juga tahiyatul masjid, apa dan yang lainnya, ya. Tapi boleh nggak di sini melaksanakan sholat Jumat? Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kalau memang tidak ada lagi di sekitaran sini yang memungkinkan bagi kita untuk apa? Sholat jami', ya apa masjid jami' untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kadang di perusahaan-perusahaan pun yang lain yang memang dia udah dibangun seperti bentuk masjid, tapi ternyata tanahnya nggak diwakafin, ya tetap. Kalau pindah perusahaan itu dijual semua ownernya tuh kan. Walaupun udah bentuknya untuk benar-benar masjid, disebutnya masjid juga. Nah, ya ada lagi, ya. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran itu. Ada di dalam Al-Quran. Nah. Oh, secara hadis. Ya. Namun doa itu wasi' ya, luas. Ya. Kalau umum di dalam Al-Quran ada. Dalam hadis Anda tidak tahu, tapi yang Anda tahu dalam Al-Quran. Ada lagi yang lain? Sambil saya tanya, sambil saya cari. Iya, di dalam Al-Quran itu Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nah, ada juga Rabbi ghfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Dengan lafaz seperti itu ya. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Nah, ada juga hadisnya. Nah, bukan, ini penjelasan dari ulama. Ya, dia tidak mengapa mengatakan Rabbik firli wali walidayya. Nah, iya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.